Nah, kalau misalnya memang melihat basic dari Pak Syarif sendiri adalah salah satunya juga profesinya nggak jauh beda dari kami kan, Bapak juga salah satu wartawan kalau dulunya gitu. Apa yang men-trigger ataupun misalnya memicu Bapak sehingga Bapak mau terjun untuk membantu anak-anak Indonesia terutama yang kurang mampu? Ya, saya mengatakan kira-kira kalau dari sudut pekerjaan misalnya saya sudah 25 tahun lebih sampai sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Kemudian saya juga punya background yang lain-lain. Nah, semua itu memperkaya hasanah keilmuan saya, pengetahuan saya. Tapi itu semua nggak bermakna kalau saya tidak dedikasikan untuk masyarakat. Nah, ini yang saya ciptakan sebenarnya ya tadi balik di TBM itu rumah, tadinya garasi, kemudian saya mulai sulap istilahnya, saya jadikan rak-rak buku, kemudian saya jadiin tempat-tempat untuk membaca. Motivasi sederhana, saya cuma mau menciptakan warisan saja untuk masyarakat. Setidaknya dibutuhkan dukungan juga dari beberapa pihak untuk bisa memperbesar untuk masalah program ini. Adakah memang bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan? Persis. Sekarang ini saya jujur saja buku saya sekitar 3.400 di situ koleksinya. Itu 95% adalah donasi dari kawan-kawan saya semua. Saya hanya beli itu 5% saya dari 3.400 buku. Yang kedua di sana itu saya punya petugas baca yang buka tutup warung setiap hari Rabu, Jumat dengan hari Minggu, itu saya beri honor. Ya, kemudian juga di situ mungkin saya agak sedikit membanggakan itu TBM mungkin yang free wifi setiap 1 minggu di sana. Gitu. Nah, semua keperluan operasional itu ada CSR korporasi. Ya, saya misalnya setiap tahun tuh ada 2-3 perusahaan untuk dia mengkontribusikan gak banyak-banyak 20 juta, 30 juta gitu ya, untuk mendukung aktivitas membaca anak-anak saja. Ya, tahun ini kita punya 3 korporasi yang memberi kontribusi CSR-nya di situ dari perusahaan. Pak, yang misalnya mereka mulai minat masuk ke TBM itu sendiri. Kita fokus pada usia sekolah. Jadi karena terus terang TBM ini visi besarnya adalah memutus angka putus sekolah, menekan angka putus sekolah. Karena desa Sukaluyu di Kecamatan Taman Sari, demografinya yang saya teliti 81% adalah lulusan SD, 9% itu SMP, 71% masyarakatnya tidak berpenghasilan tetap. Mereka peladang, mereka cuma pekebun. Jadi ini yang berkonsekuensi orang nggak berpenghasilan tetap orang tuanya, berarti nggak punya uang, berarti nggak bisa biaya anak sekolah. Disitulah terjadi angka putus sekolah, 81% SD. Nah, saya bukan orang yang menggunakan uang untuk mengajak anak sekolah. Saya dirikan taman bacaan untuk mengubah mindsetnya mereka. Supaya dengan banyak baca buku, ada sedikit perlawanan kepada orang tua untuk mengatakan, Pak, saya masih mau tetap sekolah, jangan berhentikan saya. Tapi kalau bicara masalah budaya, artinya tadi Pak Syarif mengatakan lebih banyak putus sekolah misalnya di sana, tapi minatnya besar. Nah, kita kan bisa melihat sebenarnya arah dari ribuan buku ini, mana yang paling disukai untuk di daerah di Bogor itu sendiri? Ini menariknya membaca buku sebenarnya, karena kalau kita bicara membaca buku itu kita bisa mendeteksi pertama minat dari bacaannya. Yang kedua itu paling tidak profil budaya dari anak-anak itu bisa kelihatan. Nah, hari ini terus terang saja masih favorit cerita rakyat, cerita sejarah. Ya, mulai yang agak sedikit canggih itu ya mungkin yang ensiklopedia ya, cerita-cerita yang Discovery dan sebagainya, kayak gitu-gitu sudah mulai gitu. Nah, lebih banyak itu kepada buku-buku moral, buku-buku akhlak. Nah, memang ini kawasannya ada di kaki Gunung Salang, jadi menurut saya memang kedekatannya itu adalah kebudayaan sama keagamaan, akhlak, moral. Nah, ini masih favorit nih. Oh, tapi dalam kenyataannya untuk masalah putus sekolah tersebut, misalnya paling banyak misal lulusan SD, melihat dengan 2 tahun belakangan ini ada memang anak-anak yang memang akhirnya putus sekolah di SD atau memang ternyata memang ada perlawanan positif kepada orang tua, saya nggak mau. 2 tahun sejak TBM berjalan tidak ada yang putus sekolah. Sampai saat ini, berarti yang dari awal mengikuti TBM ada yang sudah SMP atau SMA? Usia sekolah artinya SD, SMP, SMA. Tapi kalau secara proporsi sekarang kita ada di sekitar 50%-60% di SD, kemudian di 20-30% di SMP, sisanya ada di SMA. Tapi saya hanya mau make sure bahwa itu ada untuk menekan putus sekolah. Jadi kalau ada anak kita yang mungkin akan problem dalam soal pembiayaan dan sebagainya, ya saya harus pasang awareness untuk bisa memantau itu.
sebabnya atau apa dan sebagainya. Tapi saya belum melakukan apapun selama 2 tahun, hanya menjalankan operasional taman bacaan. Belum ada yang putus sekolah. Nah ini kan mulainya dari garasi rumah Pak ya. Ya. Apakah memang sekarang udah ada cabangnya atau gimana? Ya sudah ada beberapa penawaran untuk buka di lokasi teman-teman gitu. Misalnya di Bekasi, ada yang di Cianjur minta. Saya bilang kalau untuk brand atau mereknya Lentera Pustaka silakan, karena ini juga taman bacaan yang resmi ya dari Kabupaten Bogor gitu. Memang cuma diselenggarakan kan taman bacaan ada yang punya pemerintah, ada yang swadaya masyarakat. Saya kan yang swadaya nih, yang dari kita sendiri. Jadi saya feel free kalau seandainya ada orang yang mau buka dengan nama yang sama. Bahkan mungkin kita bisa berkolaborasi untuk dalam hal penyediaan buku, membentuk tradisi baca, ya dan seterusnya. Saya kira sih itu. Wah menarik sekali. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan lanjutkan kembali pemirsa. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kami dengan Pak Syarifudin Yunus akan segera kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.